Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia Allah. Kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam. Bisa nih kita beramal soleh dan diberinya kita kesempatan untuk hidup. Salam dan salam untuk Nabi kita, tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa menteladani ajaran dan sunnahnya, kita amalkan, lalu kita bela, kita syiarkan, dan kita dakwahkan. Bapak Ibu kaum muslimin hamba Allah yang mulia, pertemuan kita kali ini masih cerita tentang zakat. Bila pada pertemuan terdahulu kita sudah membahas kenapa harus berzakat, kenapa orang mengabaikan dan menomorduakan zakat, apa ancaman bagi orang yang enggan mengeluarkan zakat, apa akibat kalau zakat tidak ditunaikan, apakah akibatnya di dunia atau akibatnya di akhirat. Intinya kita sudah bahas sampai pada kesimpulan bahwa kewajiban terhadap zakat sama dengan kewajiban terhadap salat, puasa, haji, dan rukun Islam yang lainnya. Maka meninggalkan salah satu dari rukun Islam apapun, termasuk zakat, menolak secara sadar, mengingkari kewajibannya, maka itu bisa dihukum murtad, bisa dihukum kafir. Kalau mengakui kewajibannya tapi tidak melaksanakannya, bisa dihukum dengan ta'zir, dengan hukum duniawi. Dan kalau dia tidak bertaubat, dia bisa diazab yang berdasarkan ayat dan hadis. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat ini akan diazab dunia dan akhirat dengan azab yang pedih. Sekarang kita lihat apa saja harta-harta yang dikenakan kewajiban zakat. Berdasarkan Al-Quran, surat At-Taubah ayat 34, itu dijelaskan tentang zakat emas dan perak. Lalu dalam surat Al-An'am ayat 141, kewajiban zakat pertanian dan zakat buah-buahan. Surat Al-Baqarah ayat 76, zakat perdagangan. Lalu surat Al-Baqarah juga ayat 76, zakat yang keluar dari perut bumi atau pertambangan. Lalu zakat mal secara umum, itu menzakatkan harta yang dimiliki apapun namanya, berdasarkan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103. Nah, untuk kategori harta secara umum ini, intinya adalah sesuatu yang diinginkan oleh manusia, lalu dikumpulkannya, apapun bentuknya, itu masuk dalam kategori harta. Karena mal itu artinya cenderung sesuatu yang berharga, yang manusia berusaha untuk mendapatkannya dan menginginkannya, menguasainya, mencarinya dan sebagainya. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, maka harta adalah segala sesuatu yang berharga
yang bisa dikuasai dan bisa dimanfaatkan. Apapun namanya, kalau ada harta atau benda yang bisa kita pegang, berharga, bisa dimanfaatkan, itu masuk dalam kategori harta. Yang harta ini dalam jumlah tertentu, nanti akan kita bahas, maka mesti kita bersihkan. Kita keluarkan sebahagiannya, membersihkan harta kita, dan untuk memberikan hak-hak mustahiqin, asnaf zakat yang 8. Bapak Ibu kaum muslimin hamba Allah yang mulia, secara umum syarat harta yang dikenakan kewajiban zakat pertama adalah al-milkul tam. Harta itu memang milik kita secara sempurna. Dalam pengertian bisa kita kelola, bisa kita nikmati, dan tidak ada hak orang lain di sana. Jadi bebas kita menggunakan, ada hasilnya, bebas kita memakai. Jadi mengandung kalimat ada di tangan dan bisa dipakai. Jadi kalau seandainya dia ada di tangan kita, tapi secara hukum dilarang oleh negara untuk menggunakannya, dicekal untuk menggunakannya, berarti itu tidak al-milkul tam. Atau ada harta kita tapi di tangan orang, nggak bisa kita ambil, dikuasai oleh orang lain, itu juga bukan milik sempurna. Di milik sempurna itulah harta yang memang kapan kita mau bisa kita pakai, bisa kita gunakan. Bahwa dia ada di tangan kita, atau secara hukum ada dalam penguasaan kita. Dia ada di bank, atas dalam rekening kita, tapi kapan kita mau bisa kita ambil. Nah, itu termasuk dalam kategori milik sempurna. Tidak ada bercampur milik orang lain, tidak ada kepemilikan selain dari kita. Bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan, itu masuk dalam kategori milik sempurna. Maka ulama mengatakan, maka harta yang haram itu bukan milik kita. Maka tidak ada zakat atas harta haram. Harta hasil korupsi, harta hasil merampok, harta kejahatan-kejahatan lainnya, ya tidak bisa dicuci dengan zakat. Zakat itu hanya bisa membersihkan, mencuci harta milik kita. Kalau ada di situ kotoran-kotoran atau hak-hak orang, kita bersihkan. Tapi kalau memang dia itu aslinya harta haram, maka itu tidak ada zakatnya, karena bukan hak kita. Solusinya apa kalau haram? Kembalikan kepada yang berhak. Bukan dizakatkan, tapi kembalikan kepada yang berhak. Juga termasuk harta yang tidak sempurna kepemilikannya. Dia milik kita, secara hukum milik kita, tapi dikuasai oleh orang lain, dan orang itu nggak mau ngasih. Tidak bisa kita ambil dan tidak bisa kita tagih. Maka hutang yang tak tertagih itu masuk dalam kategori milik kita tapi nggak sempurna. Bisa dia nggak mau bayarnya padahal dia mampu, atau memang dia nggak mampu bayar, dia pailit, dia bangkrut, sehingga hutang dia sama kita nggak bisa kita ambil. Jadi secara hukum uang kita ada sama dia, tapi nggak bisa diambil, memang dia nggak punya uang, nggak bisa bayar. Maka itu juga masuk dalam kategori dianggap tidak sempurna, maka tidak dikeluarkan zakatnya. Kecuali nanti kalau hutang itu sudah dibayarnya, sudah kita kuasai dan sebagainya. Itu syarat pertama, harta itu milik sempurna. Yang kedua, harta zakat itu syaratnya an-nama, tumbuh, bisa berkembang, punya potensi untuk berkembang. Maka dalam kategori ini, binatang ternak jelas bisa beranak pinak, tanaman-tanaman bisa berkembang biak, dan dimasukkan dalam kategori tumbuh ini uang atau emas dan perak. Kenapa? Karena dia ada nilainya, bisa dikembangkan, bisa diinvestasikan. Maka emas dan perak, uang dan sebagainya masuk dalam kategori an-nama, tumbuh atau punya potensi untuk tumbuh. Syarat yang ketiga, harta itu mencukupi batas minimal. Yang kalau di bawah batas itu berarti dia dianggap belum kaya.
Kalau melewati batas itu dianggap dia sudah kaya, melewati batas minimal, dan batas itu namanya nisab. Jadi tidak semua harta mentah-mentah orang punya uang ditagih zakatnya. Enggak, ada batasnya. Udah capai belum batas itu, nisab itu. Dia punya uang, mesti zakat. Enggak, lihat dulu berapa banyak uangnya. Sampai nisab enggak? Dia punya binatang ternak. Zakat kan, lihat dulu berapa jumlahnya. Nah, jumlah minimal yang kalau itu kita capai, kita dianggap memenuhi persyaratan sebagai orang kaya, karena harta kita sudah mencapai nisab. Sebagai contoh, kalau untuk emas itu, ulama mengatakan, dan ini yang menjadi aturan resmi Badan Amil Zakat Nasional, kalau emas kita sampai 85 gram, berarti sudah mencapai nisab. Kalau baru 84, belum. Kalau 86, udah lewat dari 85. Maka 85 ke atas, kalau kita punya uang atau punya emas sebanyak itu, maka berarti sudah mencapai batas wajib zakat, atau yang lebih dikenal dengan an-nisab. Lalu syarat keempat, haul. Sudah mencukupi waktunya. Nanti akan ada, kita lihat, ada harta-harta tentu enggak patokan waktunya bukan haul. Seperti pertanian itu setiap panen. Tapi secara umum, harta kalau sudah mencapai 1 tahun dan sudah sejumlah 1 nisab, keluarkan zakatnya. Nah, haul itu artinya di tangan kita itu kekayaan itu sudah ada selama setahun, bukan baru dapat. Kalau baru dapat berarti bisa jadi dapat sekarang besok habis. Tapi masih bertahan harta itu selama setahun. Umpamanya di bulan Ramadan ini, harta kita miliki tabungan 85 gram emas. Ramadan depan, ternyata harta kita masih di atas angka 85 gram emas. Maka bisa bertambah banyak. Tapi tetap, kalaupun tidak bertambah, tetap saja batas minimal 85 gram. Kalau masih ada, itu berarti sudah mencukupi nisab sudah, haul juga sudah. Maka dikeluarkan zakat. Karena syaratnya sudah kita capai, yaitu sudah haul, sudah 1 tahun. Yang kelima, sudah melebihi kebutuhan pokok. Ulama mengatakan, apa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok? Kebutuhan pokok itu sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk menjaganya dari kebinasaan. Contoh, makan. Kalau nggak makan, dia bisa mati. Pakaian untuk menutup aurat. Kalau nggak ada pakaian, dia auratnya bisa nggak tertutup, atau mungkin dia tidak bisa menjaga dirinya dari dingin dan panas, dan itu juga ujung-ujungnya kebinasaan. Rumah tempat tinggal, yang melindungi dia dari binatang buas, yang melindungi dia dari cuaca dan sebagainya. Alat perlindungan diri, kalau dulu dinamakan perkakas perang, untuk melindungi diri dan negara dari serangan musuhnya, itu juga membawa pada kebinasaan. Sebagian ulama memasukkan termasuk kebutuhan pokok itu buku. Karena buku bagi penuntut ilmu, kebutuhan pendidikan bagi sebagian manusia, itu adalah kebutuhan pokok. Kenapa? Karena pendidikan itu memberantas kebodohan. Karena kebodohan itu sumber kebinasaan. Orang bodoh, apalagi bodoh terhadap agamanya, itu terancam keselamatannya dunia akhirat. Maka menuntut ilmu, biaya pendidikan, itu dianggap masuk dalam kebutuhan pokok. Kebutuhan standar. Nah, sudah lebih dari kebutuhan ini. Jadi kalau ada orang umpamanya punya harta, uangnya sekarang ada 85 gram emas. Tetapi tanggungan juga banyak. Dia menanggung istrinya, juga anak-anaknya,
Biaya pendidikan anaknya, bulanan rutin dia mengeluarkan sekian puluh juta karena anaknya kuliah di berbagai perguruan tinggi. Maka kalau akibatnya setelah dikeluarkan kebutuhan pokok itu hartanya tidak mencapai 85 gram emas, tersisa cuma 80 gram, atau tersisa hanya 50 gram, berarti dia tidak jadi wajib zakat. Kenapa? Karena zakat itu dikeluarkan setelah kita keluarkan kebutuhan pokok kita. Termasuk hutang jatuh tempo. Jadi kalau seandainya kita punya hutang yang jatuh tempo bulan ini, dan bulan ini kita juga kemungkinan besar sampai haul zakat kita, maka hutang jatuh tempo kita bayar dulu. Tidak boleh ada kita karena dengan alasan bayar zakat lalu nggak bayar hutang. Karena hutangnya jatuh tempo hari ini. Apa contohnya? Ya, iuran PLN, iuran PAM, PDAM, dan sebagainya. Itu mesti bayar tiap bulan. Nah, itu dianggap sebagai hutang atau kewajiban yang tidak bisa ditunda atau jatuh tempo. Tapi kalau hutang-hutangnya sifatnya tahunan, kita kredit rumah selama 15 tahun, maka yang kita bayar cicilan saat kita bayar zakat saja, ya, tahun depan lain lagi. Apalagi sampai sekian puluh tahun. Jadi tidak dimaksudkan selamat dari hutang, dari semua hutang. Kalau seandainya dipastikan semua orang tidak punya hutang baru dia berzakat, konglomerat paling kaya pun ada hutangnya. Lalu dengan alasan dia masih punya hutang, tagihan hutangnya itu lalu dia nggak berzakat, dia nggak bisa. Ya, yang dipastikan adalah keluarkan hutang yang jatuh tempo, yang tidak bisa ditunda, kewajiban yang harus dibayar saat ini. Nah, itu kita keluarkan dulu. Kaum muslimin, Bapak Ibu Allah, hamba Allah yang mulia. Nah, kalau itu sudah ada, berarti harta kita, alhamdulillah, termasuk dalam kategori harta-harta yang wajib zakat tadi. Lalu, memang milik kita, tidak ada milik orang lain di situ. Insya Allah halal, bukan haram. Dan harta kita itu memang masuk dalam kategori harta yang berpotensi untuk tumbuh. Uang, perak, tumbuh-tumbuhan, tanaman, dan sebagainya. Kita lihat, sudah mencapai nisab, batas minimal. Dan sudah setahun. Hutang jatuh tempo, udah kita hitung segini, bayar. Kebutuhan pokok juga sudah. Maka kalau berlebih, kita keluarkan zakatnya. Nah, Bapak Ibu Allah, hamba Allah yang mulia, sekarang mari kita lihat satu persatu. Emas dan perak. Emas dan perak secara umum zakatnya dikeluarkan 2,5%. Kalau emas kita itu sudah ada sejumlah 85 gram minimal. Dan itu sudah selama setahun. Cadangan emas kita, simpanan kita, dan sebagainya. Nah, kalau sudah 85 gram emas, maka keluarkan zakatnya 1/40 dari yang ada tadi. 85 gram, atau mungkin 90, atau mungkin 1000. Dan itu berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW, dari Aisyah, bahwa Rasulullah mengambil dari setiap 20 dinar, setengah dinar. Nah, 20 dinar itu setelah dikonversikan sama dengan 85 gram emas. Maka zakatnya 2,5% atau 1/40. Kalau perak, zakatnya nisabnya 200 dirham. Kalau dikonversikan dengan perak sekarang, kalau seseorang punya kekayaan berupa perak minimal 595 gram, maka 595 gram minimal sampai berapapun kelebihannya, maka dikeluarkan
zakatnya juga 2,5% atau 1/40. Lalu begitulah seterusnya zakat uang. Uang juga begitu. Kalau kita punya tabungan, punya uang cash dan sebagainya, dan setelah kita hitung nominalnya, ternyata nilainya lebih, sama atau lebih dengan 85 gram emas. Nah, pertanyaannya sekarang 85 gram emas itu berapa? Di saat kita membayar zakat, kita akan tanya ke pedagang emas, berapa 1 gram emas? Kalau 1 gram emas itu 1 juta, kalau 85 gram emas berarti 85 juta. Jadi kalau kita punya tabungan 85 juta, berarti kita keluarkan zakatnya 2,5% atau 1/40. Kalau 1 gramnya itu umpamanya 500.000, berarti 42,5 juta. Nah, jadi kita lihat berapa harga emas ketika kita mau mengeluarkan zakat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitu seterusnya, sehingga dipastikan kekayaan kita, tabungan kita, uang kita dan sebagainya, kita keluarkan zakatnya bila waktunya sudah sampai sebanyak 2,5%. Nah, kalau seandainya kita mau, ya setelah zakat kita keluarkan sedekahnya. Kalau ternyata uang kita nggak sampai 85 gram emas, berarti belum wajib zakat. Tapi tetaplah bersedekah. Dan itu untuk membersihkan harta kita, membersihkan jiwa kita dan seterusnya. Semoga kita mulai hari ini memastikan semua harta yang ada di rumah kita, usaha-usaha kita bersihkan melalui zakat dan sedekah. Dan karenanya kita berharap keberkahan, kebersihan, keselamatan, pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.